Hai, kembali lagi di channel YouTube aku. Di kesempatan kali ini, aku ingin sharing lagi nih buat teman-teman. Nah, yang sedang teman-teman lihat ini adalah tanaman adenium lagi proses perbanyakan cabang. Nah guys, seni boga adenium tidak terlepas dari yang namanya pemangkasan, baik itu pemangkasan batang atau pemangkasan cabang yang tidak beraturan. Nah, pemangkasan bertujuan untuk menyegarkan kembali adenium. Nah, ada juga tujuan dari pemangkasan adalah untuk memperindah tampilan adenium. Di kesempatan kali ini, aku ingin ngasih beberapa tips ya, bagaimana cara melakukan pemotongan ataupun pemangkasan pada adenium. Seperti yang teman-teman lihat, nah jadi pada saat kita melakukan pemangkasan itu bakal meninggalkan bekas luka. Nah, yang hitam-hitam ini adalah bekas luka dari hasil kita pemangkasan ataupun pemotongan cabang. Nah, teman-teman, di sini ada triknya. Pada saat kita melakukan pemotongan, itu jangan dilakukan terlalu datar. Jadi agak sedikit miring, tapi jangan juga terlalu miring ya, teman-teman. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya kalau pada saat kita penyiraman, pada saat hujan turun, itu tidak langsung masuk ke dalam bekas luka. Karena kan seperti yang teman-teman lihat nih, di tengah-tengah adenium itu punya seperti lubang. Nah, kalau airnya itu sampai mengendap ke situ, itu bisa terjadi yang namanya pembusukan batang ya, teman-teman. Jadi harus sangat hati-hati. Nah, untuk selanjutnya ini juga bisa teman-teman lihat posisi pemangkasan yang agak sedikit miring. Nah, jadi di sini aku juga bakal menjelaskan beberapa kesalahan pemotongan pada cabang yang terlalu pendek nih, teman-teman. Nah, yang pertama, kurang memperhitungkan pertumbuhan tanaman. Nah, kesalahan ini tidak disadari teman-teman karena pada saat memotong kurang memperhitungkan pertumbuhan adenium. Nah, batang yang dipotong itu sudah cukup panjang, padahal nanti panjangnya itu sebenarnya dari mata tunas baru akan tumbuh tunas lagi, teman-teman. Jadi aku saranin kalau misalkan teman-teman mau pangkas semua, itu pangkasnya itu kurang lebih 5 cm dari tanah. Oke, untuk yang kedua, kurang memperhitungkan perbandingan ukuran panjang dan juga diameter pada saat batang dipotong. Nah, padahal nanti kalau adenium sudah membesar terlihat sangat pendek karena pertumbuhan tanaman lebih banyak memperbesar diameter bukan panjang. Oke, baik, yang ketiga, adenium tidak pada masa pertumbuhan. Nah guys, jadi pemotongan dilakukan pada saat tidak pada masa pertumbuhan atau energi penuh. Nah, ini akan berakibat pada tanaman lambat tumbuh dan terkadang busuk atau mengering pada ujung yang baru dipotong. Hal ini tentu mengurangi panjang batang. Nah, jadi untuk yang keempat, kesalahan pemotongan batang cabang terlalu pendek yaitu tidak diberi fungisida. Nah, jadi bekas potongan dibiarkan saja tidak dioleskan fungisida, itu dapat berfungsi. Ini kalau misalkan kita kasih fungisida itu bisa untuk mencegah jamur agar bekas luka tidak membesar atau membusuk. Terus untuk yang kelima itu adalah musim. Nah, pemotongan dilakukan pada musim hujan. Ini beresiko juga pada busuk ujung batang yang baru dipotong. Jadi, sebelum melakukan pemotongan, pertimbangkan hal-hal yang sudah barusan saya uraikan, teman-teman.
Nah, teman-teman, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang sangat-sangat sering masuk. Kak, apa sih tujuan dari pemangkasan tersebut atau pemangkasan adenium? Nah, jadi pemangkasan dilakukan untuk menghindari dahan patah atau pohon tumbang akibat daun terlalu rimbun. Nah, jadi pemangkasan juga dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman yang sudah tidak teratur dan mempertahankan bentuk ataupun dimensi ukuran tanaman. Nah, jadi manfaat lain pemangkasan yaitu untuk menjaga kesehatan tanaman. Nah, teman-teman, ada juga ya pertanyaan yang pernah masuk nih. Apakah adenium bisa tinggi? Nah, ini pertanyaannya menurut aku nih nggak penting tapi sangat penting. Nah, jadi tanaman adenium ini bisa mencapai ketinggian antara 1 hingga 3 meter dalam kondisi optimal, teman-teman. Jadi bentuk batangnya itu tebal, mengembung di bagian bawah atau codek ya kita bilangnya, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Jadi setelah 3 meter itu bukan stuck, tapi pertumbuhannya itu bakal agak sedikit lama kecuali kita menanamnya di area tanah. Tapi kalau misalkan untuk di pot itu kayak stuck nampaknya, tapi sebenarnya dia itu berkembang tapi sedikit sekali. Nah, jadi ada beberapa langkah awal dalam melakukan pemangkasan. Yang pertama itu adalah mempersiapkan pisau. Pisaunya itu harus benar-benar dalam keadaan bersih. Terus kalau misalkan ada fungisida, teman-teman bisa mempersiapkan fungisida. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku nggak pernah pakai fungisida, teman-teman. Jadi setelah melakukan pemotongan, aku tempatkan di area yang full sinar matahari, dan masya Allah sekali setelah 2 minggu aku bisa menghitung berapa banyak cabang ataupun tunas barunya itu sudah kelihatan. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi sedikit di video. Nah, ini hasil dari pemotongan cabang yang agak sedikit lama. Jadi lama kelamaan pupil, apa sih namanya kalau di tengah-tengah itu, jadi lama kelamaan dia itu benar-benar menciut dan bisa kita bilang itu sembuh dari luka, teman-teman. Jadi setelah beberapa bulan, bahkan mungkin setelah 1 tahun, itu nanti bekas dari sayatan yang ada lubangnya itu, teman-teman, itu udah nggak kelihatan lagi. Kalaupun kelihatan, itu sudah aman dari yang namanya air. Jadi semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Nah, yang sedang teman-teman lihat ini perbanyakan cabang juga. Dia mengeluarkan 3 cabang baru. Nah, kalau kejadian seperti ini cepat sembuhnya, teman-teman. Jadi setelah 2 bulanan, 3 bulanan ini bekas potongannya itu seperti sudah ketutup, teman-teman. Jadi kayak sudah tumbuh lagi, walaupun yang tumbuh itu adalah bagian sampingnya. Nah, ini juga bekas potongan juga kelihatan. Oke, baik teman-teman semuanya, sampai di sini aja ya sedikit sharing aku di kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen,
subscribe, bunyikan juga loncengnya supaya kalau ada video terbaru langsung ada notifikasi ke HP kalian. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.